Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Marilah sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita membaca suratul Fatihah. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginjak pada pelajaran KNU-an, yaitu bab 2, mengenal IPNU dan IPPNU. Apa itu IPNU dan IPPNU? Pengertian dari IPNU. IPNU itu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, atau disingkat menjadi IPNU. IPNU merupakan badan otonom NU yang memusatkan pada pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Anggotanya terdiri dari pelajar dan santri yang berasal dari satuan pendidikan madrasah, sekolah, dan pesantren. Kita mengenal IPNU yaitu dengan bagaimana sejarah berdirinya dan apa tujuan dari IPNU, lambang dari IPNU, struktur organisasi IPNU, dan manfaat bergabung dengan IPNU. Semua itu ada tujuan dan maksud tersendiri. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya IPNU. IPNU berdiri pada tanggal 20 Jumadil Akhir, yaitu bertepatan pada tahun 1373 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Februari 1954 Masehi di Semarang. Pendirian IPNU dimotori oleh beberapa tokoh, yaitu M. Muhammad Sufyan Khalil dari Jombang, Haji Mustahal dari Solo, dan Abdul Ghani Farida dari Semarang, yang mengusulkan kepada pengurus besar LP Lembaga Pendidikan Ma'arif ketika menyelenggarakan konferensi besar di Semarang. IPNU mendapat pengakuan resmi sebagai bagian dari NU pada Muktamar NU yang ke-20 di Surabaya, yaitu bertepatan pada tanggal 9 sampai 14 September 1954. Kemudian IPNU melaksanakan muktamar pertama pada tanggal 28 Februari 1955 di Malang, Jawa Timur, yang dihadiri oleh Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno, Wakil Perdana Menteri Zainal Arif, Menteri Agama Kiai Haji Mashkur. Sedangkan dari jajaran PBNU hadir yaitu Rois AMNU yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Ketua Partai NU Kiai Haji Dahlan, Ketua PB Ma'arif yaitu Kiai Haji Sukri Ghazali. Hal-hal yang menandai pengakuan pihak eksternal dan internal ekstentrasi IPNU sebagai salah satu organisasi kepemudaan di Indonesia. Sedangkan tujuan dari IPNU
Tujuannya yaitu membentuk para pelajar yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berilmu, berwawasan Islam, yang menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu membentuk pelajar yang kreatif, tangguh, memiliki wawasan yang luas dan berakhlak mulia, sehingga mereka menjadi generasi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Pelajar yang tergabung dalam IPNU dan IPB-NU ini terdiri dari sekolah menengah pertama atau SMP, terus sanawiyah, madrasah sanawiyah atau MTS, sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta santri dan remaja umum. Mereka bisa bergabung di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Terus lambang dari IPNU. IPNU mempunyai lambang tersendiri karena termasuk banom yang diakui oleh NU. Yang pertama yaitu lambang organisasi berbentuk bulat, warna dasar hijau berlingkar kuning dan tepinya diapit lingkaran putih. Terus pada bagian atas tercantum akronim atau tulisan IPNU dengan 3 titik di antaranya dan diapit oleh 3 garis lurus pendek, yang satu di antaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kirinya. Semua berwarna putih. Jadi ketiga garis itu warnanya putih, tapi ada yang panjang satu di antara 3 itu. Terus yang keempat, di bawah akronim IPNU, tulisan IPNU, terdapat bintang 9. Ada 9 bintang. 5 terletak sejajar dan 1 di antaranya lebih besar yang terletak di tengah-tengah bintang tersebut. Dan 4 bintang lainnya terletak mengapit bentuk sudut segitiga dan semuanya bintang itu warnanya kuning. Terus di antara bintang yang mengapit terdapat 2 kitab atau buku saling bersilang yang berwarna putih. Adapun arti dari lambang tersebut yaitu yang berbentuk bulat, artinya harus kontinu atau terus menerus. Jadi lingkaran itu tidak ada hentinya, jadi selalu berputar terus, kontinu. Yang kedua yaitu warna dasar hijau, artinya kesabaran. Terus bintang 9 artinya dari keluarga NU atau dari lahiran dari organisasi NU. Terus 1 bintang besar artinya adalah Nabi Muhammad SAW, sedangkan 4 bintang di atas artinya Khulafaur
Rasyidin atau sahabat Nabi yang 4 itu, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Terus 4 bintang di bawahnya artinya 4 imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, yang satu Imam Malik ya, Imam Maliki. Terus yang lores kuning artinya cita-cita yang tinggi. Ada 2 kitab, yaitu kitab artinya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman Ibnu. 2 bulu angsa artinya berpaduan ilmu agama dan umum. Jadi harus menguasai ilmu agama dan ilmu umum, diharapkan mampu menguasai kedua-duanya. 3 sirip di kanan dan kiri artinya rukun iman. Sedangkan titik di antara tulisan Ibnu itu adalah iman, Islam, dan ihsan. Kemudian struktur organisasi dari Ibnu. Jadi Ibnu mempunyai struktur organisasi yang disusun sedemikian hingga yang berkedudukan dari pengurus pusat atau PP, pengurus pusat ya, berkedudukan di pusat, yaitu di Jakarta. Sedangkan pengurus wilayah atau PW berkedudukan di provinsi ya, provinsi. Kalau di Jawa Tengah provinsinya di mana? Di Semarang. Terus yang ketiga yaitu pimpinan cabang. Pimpinan cabang ini berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Kalau kita berada di Pati, berarti di Pati ada pengurus yang namanya pengurus cabang. Terus pimpinan cabang istimewa berkedudukan di daerah istimewa. Terus pimpinan anak cabang atau PAC berkedudukan di kecamatan. Kecamatan kita Winong berarti di PAC Winong. Terus komisaris, pimpinan komisariat ya. Komisariat ya, pimpinan komisariat. Komisariat ini atau disingkat PK berkedudukan di suatu pendidikan atau di sekolah-sekolah ma'arif ya, di satuan pendidikan. Terus yang terakhir yaitu pimpinan ranting berkedudukan di desa-desa. Adapun manfaat bergabung dengan Ibnu ya, bagaimana manfaatnya? Yaitu untuk menambah wawasan pengalaman dan intelektualitas yang tinggi, terbentuk pelajar yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, dan berlatih berorganisasi untuk dapat memimpin dirinya sendiri dan dapat memimpin orang lain. Jadi dilatih untuk bisa berorganisasi. Terus terbentuknya sikap yang kritis, dinamis, positif, dan berakhlak mulia, sehingga menjadi generasi penerus yang berilmu, yang tangguh, ulet, dan
bertanggung jawab. Terus terbentuknya mental yang baik sebagai sarana komunikasi, koordinasi, dan memupuk jiwa kepemimpinan berdasarkan kepada patriotisme, cinta tanah air dan bangsa, sehingga tidak digerogoti oleh aliran-aliran atau faham-faham yang tidak cinta kepada tanah air. Itulah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.